Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Jemaat yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulaikan ibadah awal bulan September 2020. Saya akan menuntunnya dari tempat ini. Jemaat sekalian akan mengikutinya, baik lewat YouTube dan juga bagi mereka yang tidak sempat untuk mengikutinya lewat YouTube, akan dibagikan liturgi dan renungan, sehingga kita akan sama-sama beribadah memuji Tuhan karena kasih-Nya yang boleh telah menuntun langkah kita ada di awal bulan September ini. Panggilan beribadah, karena itu jemaat sekalian saya undang berdiri. Kita akan mulaikan ibadah awal bulan ini dengan menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita tapiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah awal bulan September 2020 Jemaat KGPM Sidang Apostolik adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai jemaat sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menghadap Tuhan dengan mengaku akan salah dosa kita. Maka dalam pengakuan ini saya akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekaligus merupakan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah aku menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah
bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku takhir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika kita dengan kerendahan hati datang mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Allah yang penuh kasih telah mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 9 dan 10 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah berita anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita sambut dengan pujian ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, hilang buta dan bercelah, olehnya aku sembuh. Puji Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati pikiran kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum membaca merenungkannya, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang menghampiri kekudusan, mengucap syukur atas apa yang boleh kami nikmati, rasakan di tengah langkah kehidupan ini. Kami boleh ada di awal bulan September 2020 dengan tidak kurang suatu apapun. Kami yakini bahwa semua ini karena Tuhan, dan oleh karena itulah kami memberikan waktu, kesempatan untuk memuliakan nama Engkau lewat ibadah di malam ini. Dan dalamnya kami membaca merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi kami sekalian, untuk kami dapat melangkah dalam keyakinan dan kepastian iman yang utuh, agar kami semakin hidup di dalam mengasihi dan mencintai Engkau di tengah apa yang boleh kami mati di dunia ini. Bapa di sorga,
Berkati kami sekalian, baik hamba yang akan menyampaikan, baik jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita di awal bulan ini, saya tidak memakai firman hidup dan kerja sebagaimana dalam bacaan minggu berjalan ini, tapi nanti saya akan singgung di dalamnya. Bacaan firman Tuhan ini saya ambil di dalam kitab Mazmur. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Mazmur 103 ayat 1 hingga 5. Begini kata firman Tuhan. Dengan judul bacaan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian jauh sana bacaan firman Tuhan. Kata Alkitab, yang berbahagia setiap kita yang sudah mendengarnya, memperhatikannya, serta memberlakukannya itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, kembali kita ada dalam persekutuan awal bulan malam ini. Tentunya mau senantiasa membawa kita untuk mengerti tentang apa yang terjadi di tengah langkah kehidupan kita ini, apa yang sementara kita jalani dan alami serta rasakan, itu semua karena Tuhan. Sebagai orang yang percaya, maka kita mengekspresikannya itu dalam bentuk di mana kita beribadah. Ibadah itu adalah sebuah bentuk di mana kita merasakan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita pun merasakan pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Maka itu kita juga mengungkapkannya dalam seluruh sikap kehidupan kita untuk mau senantiasa mengembalikan pujian syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai bentuk kita menyadari tentang betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya, ibadah juga dinyatakan dalam seluruh langkah kehidupan kita sebagai bagian daripada pemahaman tentang kehidupan orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sebagaimana bacaan kita minggu berjalan ini dengan tema yang sudah tertulis di firman hidup dan kerja. Untuk semakin kita menyadari tentang siapa kita dalam terus melakukan tanggung jawab panggilan hidup di tengah-tengah kehidupan ini, untuk tidak ada jurang pemisah di antara kita, untuk senantiasa membawa kita untuk hidup juga, tidak ada keseimbangan dalam kita menampakkan jati diri kita di tengah kehidupan ini. Istilahnya pilih kasih. Maka pada kesempatan
ibadah itu memberikan sebuah arti spesifiknya, kita mau mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita harus mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan? Karena kita bersyukur di bulan Agustus sudah kita lewati, dan kita ada di bulan September hari ini. Sekalipun memang kita diperhadapkan dengan pergumulan dunia bangsa, di dalamnya kita ada di kota Manado ini, yaitu virus corona yang menghambat seluruh aktivitas, bahkan yang membatasi seluruh gerak-gerik kita. Sekalipun itu sudah terjadi, tapi kita ada saat ini, itulah kebaikan Tuhan. Maka itu kita memuji Tuhan. Senada dengan hal ini, maka Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 memberikan penekanan khusus kepada umat ciptaannya. Memang ini merupakan Mazmur Daud. Dalam ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kitab Mazmur atau istilah Mazmur itu diterjemahkan dengan kata Mizmor. Mizmor artinya puji-pujian, nyanyian. Di sini pemazmur mengingatkan umat Israel untuk memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Sebab puji-pujian itu memberikan sebuah arti tersendiri dalam kehidupan umat yang percaya. Karena puji-pujian itu merupakan sebuah nyanyian syukur kita atas perbuatan Tuhan di tengah kehidupan kita, maka dinyatakan bahwa kita harus memuji Tuhan. Sebagaimana ayat 1, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2 juga bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Maka inilah yang menjadi hal yang harus kita buat di tengah kehidupan ini. Kan begitu mestinya. Agar kita tahu diri tentang siapa kita. Kita ada karena Tuhan. Bahkan penekanan ayat 2 bagian akhir dia bilang, jangan melupakan Tuhan. Jangan nanti di bulan baru, pergumulan yang sudah Tuhan tolong di bulan Agustus dilupakan. Jangan. Tuhan tidak boleh melupakan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Kita harus mengingat tentang apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita dalam kehidupan yang sudah kita nikmati saat ini. Sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah berbuat yang terbaik. Dia sudah melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita. Dia sudah menjawab doa-doa kita. Dia sudah menjawab segala apa yang menjadi kerinduan hati kita. Sebagaimana ayat 3, 4 itu sudah bilang di sana. Dia yang sudah mengampuni kita punya kesalahan. Dia yang sudah memberikan kepada kita kesembuhan dari sakit penyakit. Dia sudah membalut kehidupan kita dari keburukan menjadi sesuatu yang baik. Inilah kemahakuasaan Tuhan yang sudah Ia buat kepada kita. Maka kita sebagai umat ciptaannya yang telah merasakan bimbingan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan, ketika kita ada di bulan September ini, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan terus selalu kita menyuarakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita terus menjadi orang-orang yang membawa keharuman nama Tuhan. Kita tetap semangat, jangan pernah lupa untuk semakin terus kita mendekatkan diri dengan Tuhan, karena Tuhan ada bagi kita, dan Tuhan inginkan kepada kita supaya kita mampu menjadi berkat bagi siapapun. Dan
Dan kita diingatkan pula untuk mari kita hidup terus dalam kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kita semakin terus mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita kini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kesempatan ini kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di malam ini, Jemaat KGPM Sidang Apostolik dalam satu persekutuan awal bulan September 2020 menyadari tentang hidup ini tidak terjadi begitu saja, tetapi hidup ini terjadi karena Tuhan. Maka menyadari semuanya itu, kami boleh bersyukur ketika bulan Agustus kami telah lewati dengan segala apa yang sudah kami lakukan. Suka duka, baik buruk, pergumulan ada, tidak ada pergumulan, penderitaan ataupun tidak ada penderitaan, sehat sakit, doa-doa kami dijawab ataupun ada doa-doa kami belum dijawab, kami sudah lewatinya itu. Dan sekarang kami ada di bulan yang baru. Dan tentunya kami berharap dan kami bermohon agar bulan ini dan seterusnya ke depan ada di dalam pimpinan tuntunan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati seluruh langkah kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Karena kasih dan penyertaan Tuhan begitu sempurna di tengah langkah kehidupan kami. Karena itu kami berdoa, apa yang sudah menjadi dasar dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan tadi, biarlah kami hidup terus selalu memuji Tuhan. Karena puji-pujian itulah yang dikehendaki oleh Engkau. Sebab Engkau layak untuk dipuji dan Engkaulah layak untuk menerima puji-pujian umat-Mu ini. Sebab kebaikan-Mu sungguh dahsyat, hebat dan luar biasa. Kami telah menikmatinya itu dalam perlindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Engkau yang sudah berbuat terbaik bagi kami. Dan karena itu Bapa, kami rindu supaya kami tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami tetap terus diingatkan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Sebab cinta kasih-Mu hebat, dahsyat dan luar biasa bagi kami. Meteraikanlah firman-Mu itu bagi kami, agar kami dapat berjalan selalu dalam lindungan pimpinan penyertaan kasih setia Engkau Yesus. Berkati jemaat KGPM Sidang Apostolik, berkati para pelayan, BPS PMS, pimpinan aparat, komisi, bahkan BPPGS serta pimpinan yang ada di kelompok pelayanan. Biarlah kami tetap terus ada di dalam lindungan kasih setia Tuhan. Hikmat-Mu selalu berikan bagi kami agar kami dapat melakukan segala perbuatan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Dan memberikanlah kami kemampuan untuk kami dapat terus mampu mempraktikkan hal-hal yang baik demi untuk kemuliaan Engkau sendiri saja Bapa. Karena itu berkati jemaat KGPM ini, bagi mereka yang dalam pergumulan sakit Tuhan jamah. Kami teringat untuk keluarga Manopo Lumintang yang juga dalam pergumulan sakit Ibu Penatua Ros. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Biarlah dia ada pemulihan daripada Tuhan. Tuhan menolong memberkati keluarga Manopo Lumintang ini. Bahkan
Engkau memberkati kami semua yang dalam pergumulan apapun. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami. Bahkan juga memberkati segala aktivitas kerja dan pelayanan kami. Bahkan memberkati rumah-rumah tangga kami masing-masing, agar kami ada di dalam lindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Serta memberkati juga rencana-rencana apa yang kami akan kerjakan sepanjang bulan September, bahkan sepanjang bulan-bulan yang akan kami nanti lewati juga. Tuhan memberkati dan berikanlah kami kesuksesan dan keberhasilan sepanjang bulan September seterusnya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada bagi kami. Apa yang terjawab di bulan yang sudah kami lewati akan terjawab dalam doa-doa di bulan ini. Dan pasti Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami. Karena itu biarlah terus selalu menyertai jemaat KGP Apostolik. Bahkan menyertai pergumulan bangsa negara kami ini. Pergumulan kami pula yang ada di Sulawesi Utara, khususnya kota Manado. Ketika kami diperhadapkan dengan COVID-19, pemerintah bangsa diberikan hikmat dalam menjalankan terus apa yang menjadi segala apa yang pula menjadi rencana untuk dapat memberantas, memutus mata rantai COVID-19 ini dengan segala strategi apapun yang ia telah lakukan. Biarlah semua itu ada di dalam perlindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Bagi masyarakat pula diberkati, hikmat ada bagi kami kota Manado juga, supaya kami dapat dengan penuh bijaksana hikmat Tuhan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, sambil kami menunggu atau menanti vaksin yang akan turun dan akan diberikan kepada kami sekalian untuk mencegah kami dari virus ini. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan Engkau sudah memusnahkan virus ini. Dan karena itu kami percaya bahwa Tuhan Engkau sudah memberkati kota Manado. Engkau memberkati kami semua, gereja-gereja Tuhan pula diberkati, KGP diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Sambil persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan kuduskan itu, dipakai dalam rangka menopang pekerjaan dan pelayanan Tuhan Allah. Bapa di surga, terima kasih, kami serahkan seluruh doa sembah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita menyanyi pujian Ku Pandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tanganmu, Yesus. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Saudara-saudaraku, dengan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, dan bagi keterpanggilan kita dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan, bersekutu, bersaksi, dan melayani, serta melakukan seluruh aktivitas hidup kerja kita, maka firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kiranya itu menjadi kekuatan kita untuk semakin kita ada di dalam kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kita akhiri ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Anugerah, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kita, kiranya dan terus selalu
menyertai memberkati langkah perjalanan kehidupan jemaat sekalian malam ini besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara tetap semangat, jangan lupa berdoa dan terus tetap menjalankan tanggung jawab aktivitas kita dengan semakin kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Shalom.